Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita di ruang podcast Markom Atoba, dan pada kesempatan ini kita akan mereview ini adalah episode perdana dan kita akan mereview buku-buku pengembangan diri, terkhusus buku-buku pendidikan, yang mana dari hasil review ini kita berharap para pendengar bisa mendapatkan manfaat yang terbesar dan bisa diaplikasikan dalam ruang mengajarnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mereview buku yang ditulis oleh Profesor Renal Kasali ya. Beliau ini seorang pakar dalam bidang manajemen dan beliau juga merupakan guru besar di bidang manajemen di Universitas Indonesia, dan juga yang paling terkenal beliau ini sering mengisi pelatihan-pelatihan atau membawa sebuah diskusi mengenai isu-isu tentang disrupsi di Indonesia khususnya. Nah, buku yang akan kita bedah pada hari ini adalah Strawberry Generation, mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh. Nah, buku ini sendiri ditulis oleh Profesor Renal Kasali pada tahun 2017, yang mana buku ini sedikit lebih banyak insight-nya bagaimana mempelajari sebuah generasi baru, yang mana generasi-generasi ini adalah mereka native teknologi. Mereka hidup di tengah-tengah teknologi yang cukup masif. Nah, kita sebagai guru mereka adalah orang-orang mungkin yang hidup di masa peralihan, di mana teknologi belum terlalu maju berkembangnya. Nah, inilah guru-guru yang mengajari anak-anak yang begitu sangat aktifnya menggunakan media sosial. Nah, menariknya dalam buku ini ditulis ada dua mindset yang dimiliki anak-anak kita ya, atau kita kategorikan Strawberry Generation. Yang pertama itu adalah mindset berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah mindset tetap. Perbedaan kedua mindset ini adalah terletak pada cara menilai atau eksekusi. Nah, misalnya growth mindset itu atau mindset berkembang itu ketika siswa mengalami permasalahan dalam bidang di pembelajarannya, apakah itu matematika atau bahasa Indonesia. Nah, ternyata siswa yang memiliki mindset bertumbuh ini melihat masalah itu adalah sebagai suatu mengupgrade dirinya, sehingga mereka bisa membuat terobosan-terobosan baru, menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang sulit menjadi lebih mudah, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam hidupnya. Dan saya kira mindset bertumbuh ini sudah banyak para pakar manajemen yang mengatakan bahwa untuk sukses di masa depan seseorang itu harus memiliki mindset bertumbuh. Nah, selanjutnya itu adalah siswa-siswa yang bermindset tetap. Nah, pada umumnya siswa yang memiliki mindset tetap ini, mereka melihat masalah itu sebagai suatu beban dalam hidupnya. Ketika tidak bisa matematika, ketika tidak bisa bahasa Inggris, maka itu akan membuat mereka lemah, kemudian juga putus asa, dan akhirnya mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya dari segi kemampuan mereka bisa melakukannya. Nah, itu beberapa bahasan dalam buku ini. Yang berikutnya adalah menarik ya, dalam buku ini juga dibahas bagaimana kita bersikap sebagai seorang yang menghadapi generasi Strawberry Generation ini. Karena secara logika strawberry itu kita pandang sebagai sesuatu yang indah di pandangan mata kita, namun ternyata ketika kita sentuh ke strawberry itu rapuh. Nah, begitulah analogi dari Strawberry Generation ini. Bagaimana anak-anak kita ini mereka hidup di gempuran teknologi yang begitu masif, dan akhirnya mereka susah bersosialisasi, mereka lebih banyak menutup diri mereka lebih sibuk bermain game misalnya, dan ini menjadikan mereka antipati pada dunia sosial, sehingga ketika mereka mendapatkan masalah maka akan sangat mudah hati mereka goyah dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi. Maka menariknya Profesor Renal Kasali mengatakan lagi bahwa guru itu di menghadapi generasi ini ada juga dua jenis. Yang pertama itu guru yang kognitif, yang kedua adalah guru yang kreatif.
Nah, bedanya guru kognitif dan guru kreatif adalah guru kognitif. Nah, mereka cenderung melihat segala tindak tanduk anak itu berdasarkan segi penilaian, nilai dan nilai. Nah, dan padahal kalau kita melihat buku-buku manajemen, banyak yang beranggapan bahwa ternyata nilai itu tidak terlalu berkontribusi besar pada karir anak di masa depan. Nah, yang paling berkontribusi adalah cara mereka menyelesaikan masalah dan juga cara mereka memanage diri mereka, apalagi berinteraksi dengan orang banyak. Nah, itu yang menjadi jaminan mereka bisa sukses di masa depan. Nah, itu bedanya ya. Nah, guru berikutnya adalah guru kreatif. Guru kreatif ini menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya, memaksimalkan segala apa yang dihadapannya, dan menghasilkan pribadi-pribadi yang tangguh. Nah, inilah yang kita butuhkan di era-era yang seperti ini. Bagaimana seorang guru itu harus kreatif, kalau meramu pembelajaran sehingga menyenangkan di dalam ruang kelas. Nah, saya kira di buku ini sudah sangat jelas ya solusi yang bisa kita ambil, bagaimana kita harus bisa menghadapi generasi ini dan juga tidak memaksakan kehendak, tapi kita juga menikmati bahwa yang kita hadapi adalah generasi baru, di mana generasi baru ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang pernah kita lihat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bedah pada kesempatan ini bisa membuat kawan-kawan semua, para pendengar, para penonton, episode pertama ini, beda buku episode pertama ini bisa menjadi pembelajaran terbesar dan bisa diaplikasikan dalam dunia pengajaran. Terima kasih.